Oke, halo guys. Selamat datang kembali di Paksa Berkebun di video kedua. Kali ini saya mau coba sharing atau mungkin ya kita bahas seluk-beluk tentang Monstera yang mungkin lebih dalam ya, sedikit lebih dalam mengenai Monstera ya guys. Monstera deliciosa sih mungkin yang nanti lebih spesifiknya ya. Sebenarnya jenis-jenis monstera itu banyak ya, nggak cuman monstera deliciosa aja. Ada Sony juga ada obliqua, ada juga yang varian-varian variegata. Ini hari ini cerah sekali ya, langitnya cerah sekali. Oke, mungkin pertama ya yang kita bahas, ini monstera tuh tanaman dari mana sih gitu kan? Ini tanaman asli Indonesia apa bukan gitu? Monstera ini sebenarnya bukan tanaman endemik Indonesia ya guys. Monstera ini datang dari Amerika Tengah gitu. Dan beberapa waktu silam 2020 lah ya, 2020 ini sempat tenar kan yang disebut dengan janda bolong. Janda bolong ini sebenarnya janda bolong itu salah satunya ini monstera karena mungkin daunnya bolong ya, atau mungkin yang adansonii. Kalau ini kan jenisnya borsigiana ya, yang adansonii ini ada tuh. Nah yang kayak gini nih, ini adansonii ini, monstera adansonii ya, monstera adansonii. Sedangkan yang tadi kita lihat ya, ini adalah monstera deliciosa. Deliciosa sendiri jenisnya banyak ya guys. Ini tuh merupakan tanaman asli dari Amerika Tengah, daerah tropis ya, di hutan tropis Amerika Tengah sana. Endemiknya dari sana sebenarnya, bukan endemik Indonesia, cuman karena banyak penghobi yang suka dengan formnya, dengan tampilannya. Banyak juga yang akhirnya membudidayakannya di Indonesia dan sama saja ya, adaptif juga sama seperti di Amerika Tengah juga. Ini cukup adaptif gitu. Janda bolong gitu ya. Biasanya itu tanaman ini tuh jadi simbol ya, simbol filosofis ya, simbol akan pertumbuhan dan keberuntungan ya di beberapa budaya sih gitu kurang lebihnya. That's why gitu banyak orang yang memajang atau menanam ini dan menjadikannya sebagai dekorasi ruangan gitu. Dan tanaman ini tuh suka diteduh, suka dikasih full sun atau panas juga suka ya. Cuma ya memang better sih nggak terlalu panas ya, karena dia memang di habitat aslinya dia di bawah-bawah pohon rindang. Ini banyak bocil-bocil ya guys, sorry kalau banyak noise di sini. Terus juga paling umum tuh ya emang ini jenis ini yang dipelihara di Indonesia ya, jenis Monstera deliciosa. Ada juga adansonii yang tadi, yang adansonii itu yang tadi yang janda bolong lokal yang bisa kita sebut ya. Tapi tetap saja walaupun sudah dilokalkan, itu dulu juga awalnya bukan di Indonesia. Di Indonesia tuh ada juga jenisnya philodendron ya, yang mirip-mirip sama Monstera tuh, jenis pertusa tuh, Pidopora ya. Pidopora pertusa tuh daunnya mirip banget, kayak tetrasperma ya, mungkin kayak Monstera tetrasperma gini. Cuma dia ada juvenilnya juga, ada mature-nya. Nah yang mature tuh bentuknya kayak gini, berbeda dengan tetrasperma. Kalau udah mature ya masih juvenil sama sudah mature sama saja sebetulnya daunnya ya, kurang lebihnya gitu guys. Terus apalagi ya, jenisnya banyak ya guys. Ada juga obliqua juga ada, terus yang variegata juga ada. Nanti untuk yang variegata kita coba bahas lagi di video lain ya, karena ini stok monstera variegata saya lagi pindahin ke greenhouse teman saya di daerah Tanjung Kamuning. Terus juga cara perawatan nih guys, emang cara perawatannya itu cukup mudah ya. Monstera ini tanaman yang tidak terlalu rewel gitu. Dia bisa disiram sekitar ya 2 hari 3 hari sekali juga nggak masalah ya. Terus juga kebutuhan cahayanya seperti yang tadi saya bilang, dia suka
cahaya matahari, tapi juga tidak terlalu suka yang full sun ya, karena habitat utamanya dia biasanya di bawah-bawah pohon gitu kan, di hutan-hutan tropis di Amerika gitu. Dia teduh juga suka, bahkan ibaratnya dia akan lebih nyaman gitu kalau tempatnya teduh dan sedikit lembab. Terus kemudian untuk media tanam sih mungkin ya guys. Media tanam sih untuk monstera, baik monstera variegata ataupun monstera hijau seperti ini, monstera deliciosa, dia senang juga sebetulnya dengan media yang poros gitu ya. Media yang poros tuh seperti kayak ini, contohnya mungkin ini ya. Ini saya pakai kokopit, terus juga ada sekam mentah ya, jenisnya sekam mentah, sekam lapuk, sekam bakar juga dia suka. Apa aja sebetulnya sih ya guys medianya, yang penting dia steril dan juga poros. Bahkan dia di tanah pun bagus ya, apalagi kalau di grounding ya, dia akan lebih cepat berkembang gitu, bertumbuh. Dan kelebihan lainnya kenapa disebut monstera yang ini, kenapa disebut deliciosa, karena dia memiliki buah yang edible ya, bisa dimakan gitu guys. Buahnya itu cukup manis, tapi memang harus dimakan saat kondisi benar-benar matang ya, ketika kulitnya sudah terkelupas. Bila dimakan sebelum terkelupas kulit buahnya itu, efeknya seperti kita memakan kulit nanas gitu, agak gatal-gatal gitu. Terus kemudian juga pupuk yang cocok itu ya, emang ini sebenarnya apa aja sih mau ya, pakai pupuk kandang pun mau gitu, pakai POC juga bagus, pupuk organik cair ya, pakai pupuk organik cair juga bagus, pakai kompos juga bagus gitu, atau mau pakai yang slow release gitu kan, seperti Dekastar itu juga oke. Kemudian pupuknya ya sewajarnya saja, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali pun tidak masalah. Kemudian cara perbanyakannya juga ini cukup mudah ya, seperti halnya yang ini kan hasil stek-stekan ya dari daun pancing. Satu daun pancing seperti ini cukup sebetulnya. Jadi satu daun, ada satu ruas untuk mata tunas ya. Seperti ini juga bisa, cukup dibenamkan saja setengahnya di tempat yang teduh. Mau disungkup boleh, tidak disungkup pun tidak apa-apa. Seperti itu untuk perbanyakan. Dari biji juga sebetulnya bisa, cuman memang kalau dari biji cukup lama ya prosesnya gitu. Menumbuhkan dari biji cukup lama. Paling mudah adalah di stek atau bisa juga dicangkok, air layering dulu, habis itu di cutting dan dipisah anakan ya. Kan seperti ini nih, ini kan atasnya udah di cutting tuh, di bawahnya dia tumbuh lebih tumbuh tunas baru tuh, lebih cepat tumbuhnya karena memang dia akarnya sudah stabil ya kan, kurang lebihnya itu. Oh ini ada yang ketinggalan guys, ada yang ketinggalan satu, nanti kita tanam di atas itu tuh di belakang. Oke, sambil bahas juga ya ininya tuh morfologinya. Ini juga banyak ya kondisi masalah atau hama-hamanya ya di monstera ini. Oh iya, yang tadi dulu deh, perbanyakan dulu deh mungkin. Selain dari stek ini juga bisa pakai water propagation guys ya. Tuh jadi ibaratnya stekan ini direndam di air aja, air aja, yang penting airnya bersih ya. Biar tidak beresiko sih lebih baik pakai air mineral kemasan gitu ya. Lebih tidak beresiko, tapi sebelumnya dibersihkan dulu dan kemudian kayak batang-batang ininya tuh dibersihkan ininya, terus supaya kering dulu ya guys. Supaya kering dari kebusukan, kemudian nanti tinggal direndam saja, direndam di air 1 bulan. Itu lebih cepat sebetulnya. Kalau di water propagation itu lebih cepat tumbuh akar daripada pakai media seperti ini ya. Tapi dengan pakai media seperti ini tuh hemat tempat dan tidak terlalu effort gitu ya untuk nantinya penanganan, ataupun kalau kita lupa untuk repotting si tanamannya gitu. Kalau di media air itu sebenarnya kan tetap hidup, cuman pertumbuhannya kalau kita tidak beri nutrisi ya, ketika sudah ada akar ya dia akan stagnan, akan cenderung stunting gitu ya, apalagi tidak terpapar cahaya. Karena pada dasarnya kan
mungkin ya menurut pemahaman saya, jika memang sebuah tanaman ini punya standar tertentu gitu, standar sehatnya lah. Kalau mungkin di manusia itu ada 4 sehat 5 sempurna, di tanaman juga ada gitu. Ada 4 faktor utama atau 4 faktor kunci yang memang membuat tanaman ini bisa tumbuh sehat gitu ya. Faktornya salah satunya adalah media, tentunya media tanam. Terus kemudian faktor yang kedua adalah air ya, curah air atau kelembaban medianya. Terus kemudian faktor yang ketiga adalah cahaya matahari ataupun bisa pakai cahaya lampu UV. Dan yang keempatnya yang tidak kalah penting itu adalah udara. Udara itu penting sekali karena tanaman ini meskipun dia ibaratnya tidak ada hidungnya, tidak ada paru-paru, tapi dia tetap butuh udara untuk bernapas, bahkan untuk berfotosintesis juga. Selain pakai klorofil dari sinar matahari ya, memproduksi makanan lewat klorofil dari sinar matahari, dia juga butuh mengambil karbon dioksida dari sekitar udara. Jadi sirkulasi udara itu juga cukup penting ya. Empat sehatnya itu udara, air, media, dan juga cahaya. Dan yang kelima ya mungkin ya biar sempurna itu pupuk. Untuk nutrisi itu opsional sebetulnya ya, dia akan tetap hidup meskipun mungkin kalau pakai pupuk akan lebih cepat dan lebih terfokus ya pertumbuhannya. Kita mau kejar daun, mau kita kejar akar mungkin, atau mungkin berbuah dan lain-lain gitu ya, tinggal tergantung pupuk saja. Terus kemudian tipsnya ya mungkin ya, kalau untuk hal-hal yang biasa saya lakukan untuk propagasi seperti ini, selain pakai water propagation, adalah ya sebelum kita menanam di media atau di water propagation, bagusnya kita beri dia perangsang hormon ya. Hormon perangsangnya kita beri sedikit stimulan lah ya untuk hormon pertumbuhan akarnya, seperti halnya menggunakan bawang merah ya yang organiknya itu, atau kita bisa pakai bubuk atau serbuk atau mungkin salep penumbuh atau perangsang hormon pertumbuhan akar, yaitu banyak lah ya di pasaran. Bisa pakai Root Up, Root Pro, dan lain-lain ya. Terus kemudian juga kendala-kendalanya apa aja ya, mungkin kalau kendalanya di Monstera itu banyak ya, beberapa itu kayak daun kering. Kalau ini kan memang karena kondisi sedang dipropagasi, sedang diperbanyak. Namun kadang juga ada kendala Monstera itu daunnya menguning seperti ini gitu. Kadang karena terlalu over matahari ya, sinar matahari, dia mengering kemudian menguning, atau juga kena korosi daun ya, terkena air hujan, mungkin karena zat asamnya tinggi, atau memang karena penyakit ya. Penyakitnya juga Monstera tuh banyak ya. Kadang ada tuh kutu putih jika terlalu sering ditempatkan di lokasi yang ditempatkan di lokasi yang redup atau minim cahaya matahari, itu dia akan sering ada kena kutu putih seperti ini. Kutu putih, kutu kebul ya sebutnya. Ada juga kutu perisai, dan itu cukup masif ya. Biasanya ditandai dengan adanya semut, karena semut itu dia bekerja sama ya, atau bersimbiosis sama sama kutu, betul sama kutu. Nah ini juga salah satu jenis Monstera yang sebetulnya dia ada bakat variegata ya, cuman variegatanya kurang dominan. Jadi hanya saya cacah ya kan, dan ya inilah hasilnya, jadinya hijau lagi sih betul nanti. Tapi dia masih ada bakat, nanti bisa kembali ke variegata seperti ini. Ini juga indukan kemarin, indukan yang dicacah untuk ditanam di sana nih. Sisa-sisanya ini baru yang itu aja tuh yang bertunas. Yang ini juga udah sih sebetulnya, tapi masih sedikit tunasnya. Yang ini juga
sudah bertunas, tapi di sebelah sini yang ini juga sudah mulai bertunas. Ini juga sudah, ini kurang lebih udah 3 minggu kemarin itu. Yang ini kemarin mungkin karena dia jatuh dan ditempatkan di lokasi full sun ya, full sun atau penuh matahari penuh gitu di atas sana. Itu kayak stunting, dia nggak mau bertunas gitu, ada stres mungkin kondisi karena pengairannya kan di sana juga tidak merata ya, irigasinya kemarin tidak sampai ke titik sana. Stunting. Terus ini juga ada beberapa jenis juga sih, sudah bertunas nih, sama ini juga dari 3 minggu yang lalu sudah mulai keluar tunas, mata tunasnya sudah mulai pecah. Kurang lebihnya sebenarnya mudah ya untuk membudidaya monstera ini, cuma ya mungkin butuh ketelatenan dan juga ya harus dimulai sih memang. Kalau nggak dimulai kita nggak akan pernah menuai gitu nantinya gitu. Kemudian untuk mengatasi masalah kutu nih, kalau misalkan teman-teman nanti memelihara monstera dan terkendala masalah kutu, sebenarnya kutu ini bisa dibersihkan secara manual ya, pakai sikat gigi juga bisa tuh, biar nggak terlalu kasar ya, nggak merusak daun. Pakai sikat gigi boleh, terus atau pakai tambah deterjen atau sabun cuci piring juga bagus untuk membersihkannya. Selebihnya bisa pakai beberapa obat kimia ya di pasaran sana, seperti insektisida lah jenis-jenisnya, itu juga bisa rutin disiramkan misalkan, atau disemprot 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali juga tidak apa-apa untuk mencegah seperti itu. Terus kemudian tanaman ini kan memang sebenarnya menjadi favorit kita untuk dijadikan dekorasi ruangan gitu, bahkan di dalam rumah indoor pun ada gitu. Kenapa menarik ya, karena memang seistimewa itu ya, dari mulai yang tadinya formnya masih kecil seperti ini, kemudian berubah seperti ini, terbelah satu seperti ini, kemudian nanti terbelah banyak seperti ini, dan nanti sudah mature, sudah dewasa bakal ada bolong-bolongnya seperti ini. Ini unik sekali gitu ya. Terus juga monstera ini daunnya cukup awet ya, meskipun kita potong misalkan daunnya dan dijadikan bunga hias gitu, atau tanaman yang disusun tuh ya, bunga tuh istilahnya tuh dekorasi bunga, rangkaian bunga ya, merangkai bunga gitu. Ini oke sih, karena ketahanannya dia daun saja yang direndam air ini bisa sampai 1 bulan ya kurang lebih, masih tetap hijau, seperti halnya philodendron ya, mungkin pilau jari yang biasa dipakai juga untuk tambahan dekorasi pelengkap bunga, rangkaian bunga ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa juga ini monstera dipadu-padankan dengan pot-pot yang terakota gitu kan, yang menarik lah ya, yang bagus dan bisa disimpan di sudut-sudut ruangan gitu. Cukup bertahan sih ini, meskipun sebetulnya tidak disarankan untuk membudidaya atau memelihara jika memang ingin targetnya kesehatan tanaman ya, untuk dipelihara di dalam ruangan. Dan fun fact-nya, monstera ini sebetulnya bisa sangat tinggi, bahkan dalam liar itu tumbuh bisa sampai 10 meter ke atas ya. Daunnya ini bisa semakin lebar, bisa sampai diameternya 1,5 meter sampai 2 meter itu bisa. Semakin besar batangnya, semakin besar daunnya, semakin tinggi juga daunnya akan semakin besar. Dan kemudian juga sebetulnya budidaya tanaman ini masih cukup prospektif ya. Kalau untuk pasar tanaman hias itu per daun ini seperti bibit seperti ini ya, per daun per bibit itu masih dihargai cukup lumayan. Kalau untuk yang hijau memang murah ya, masih di range Rp5.000 gitu ya untuk yang hijau. Tapi untuk yang varigata 10 kali lipatnya lah, sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 gitu ya. Yang hijau seperti ini yang masih sekedar
batang ya, bibit stek gini ya antara 5.000 sampai 10.000 rupiah sih masih ada ya, harganya masih sekitaran segitu, dan harganya ini cukup stabil ya. Untuk yang hijau ini cukup stabil. Kalau dulu kan monstera yang belang atau yang variegata itu cukup variatif ya harganya. Dulu pernah juga saya mengalami ya, ibaratnya membeli satu daun harganya 2 juta 3 juta itu masih ada ngerasain. Tapi sekarang sudah terjangkau ya. Untuk yang variegata satu daun seperti ini masih bisa dibeli sekitar harga 50 sampai 100 ribu rupiah, dan cukup prospektif. Cuma memang ya kenapa harganya stabil, mungkin ya analisa saya karena monstera ini tanaman yang cukup pelit ya, dalam artian tumbuh daunnya itu cukup lama ya. Dari 1 bulan itu dia biasanya bisa menghasilkan 1 daun kurang lebihnya seperti itu. Jadi kayak karena mungkin lama tumbuhnya, jadi dia harganya tetap stabil ya. Ya bayangkan saja mungkin dari proses seperti ini ya, 1 bulan saja ini baru tumbuh tunas 1 bentolan seperti ini nih. Oh, kenapa ada tukang bakso? Apakah saya akan dikurung? Apakah tukang bakso itu pakai walkie talkie ya? Ya, just kidding guys. Nah ini dari sebesar ini aja, ini 1 bulan belum ada akar, belum ada tunas ya, baru mau pecah tuh tunasnya. Kurang lebih butuh waktu 2 bulan sampai pecah tunas seperti indukannya. Seperti ini akan butuh waktu sekitar 2 bulan ya sampai seperti ini. Dan dari ini untuk keluar 1 daun kecil seperti ini, seperti daun ini. Nah ini seperti ini, itu butuh waktu sekitar kurang lebih 3 bulan 1 daun, dan untuk bertambah menjadi 2 daun juvenil seperti ini, 2 daun itu berarti 4 bulan ya, berarti 4 bulan. Terus kemudian daunnya mungkin mulai besar seperti ini 5 bulan, tambah sini 6 bulan, tambah lagi ke sini jadi 7 bulan sampai dapat mature seperti ini, ataupun yang sudah terbelah atau seperti ini ya, yang sudah belah nih seperti ini. Ini mungkin butuh waktu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun ya. Ya tergantung juga dari bibitannya, tapi kalau memang dari tunas itu cukup lama, apalagi dari biji ya, lama sekali. Kita dapat form seperti ini tuh ya kurang lebih merawat dari nol itu, dari stekan ataupun dari biji ya kurang lebih 1 tahun ya. Sebanyak kutu guys, kurang lebih seperti itu guys. Mungkin ya ngobrol-ngobrol kita tentang monstera deliciosa dan beberapa jenisnya yang lain. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kita obrolkan, boleh kita komen-komen ya di kotak komen. Jangan lupa like jika suka, dan tidak suka boleh di unlike, dan subscribe untuk video berikutnya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi.